Selamat pagi hai muridku semua. Pagi. Selamat pagi hai muridku semua. Pagi. Selamat pagi muridku. Selamat pagi guruku. Apa kabar hari ini semua? Baik, sehat, alhamdulillah. Oke, mari semangat hari ini. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Ayo kita baca doa secara bersama-sama. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan nabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu absen terlebih dahulu ya. Al-Fajar hadir? Ada Bu. Hafizah? Ada Bu. Winda? Hadir Bu. Iya. Jelita? Hadir Bu. Aura? Iya. Dan sebelum kita masuk materi, mari sama-sama kita menyanyikan lagu Satu Nusa, Satu Bangsa. Ayo semuanya berdiri. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Mari kita sebelum belajar, kita harus menanamkan jiwa semangat untuk selalu belajar. Dah, jangan ada yang males-males, jangan ada yang ngantuk-ngantuk. Karena apa? Karena kalau kita semangat dari rumah mau belajar, pasti nanti ilmu yang kita dapat bisa terserap. Ya kan? Jadi, hari ini materi yang akan kita pelajari mengenai kewajiban setelah usia balik. Kira-kira berbicara tentang usia balik, ini sudah kita pelajari pada materi sebelumnya. Apa itu usia balik, Aura? Siapa yang tahu usia balik itu apa? Yang buat apa? Jelita, silakan. Usia balik itu apa, Jelita? Usia yang udah besar. Iya, usia yang sudah besar, benar. Siapa lagi yang tahu apa itu usia balik kira-kira? Ya, Hafijah, apa kira-kira usia balik? Kita harus melaksanakan ibadah. Iya, berarti yang namanya balik itu adalah sudah dewasa, ya kan? Jadi apa yang dijawab oleh kawanmu itu benar semuanya. Adapun tujuan pembelajaran dari materi ini yang pertama, perhatikan ke depan. Peserta didik dapat memahami pengertian kewajiban setelah usia balik. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi aturan kewajiban setelah usia balik. Yang ketiga, peserta didik dapat melaksanakan kewajiban yang harus dilakukan setelah usia balik. Yang keempat, peserta didik dapat membiasakan sikap tanggung jawab dan taat beribadah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini tadi usia balik itu. Usia balik adalah usia di mana seorang anak dianggap telah mencapai kedewasaan. Dalam pandangan Islam, udah mulai dikenakan hukum agama. Dan biasanya usia balik itu terjadi antara umur 12
16 tahun bagi anak laki-laki. Kemudian bagi anak perempuan itu sekitar umur 9 hingga 14 tahun. Jadi untuk lebih lanjutnya tentang materi kita hari ini, supaya kamu lebih paham apa itu kewajiban setelah usia balik, mari sama-sama kita saksikan video yang ada di depan. Ya, kamu perhatikan, kamu pahami video yang akan diputar berikut ini. Nah, setelah kamu memahami pengertian usia balik, maka perlu kamu ketahui pula bahwa ketika usia sudah balik, ada tanda-tanda menurut ilmu fikih. Bagi laki-laki, tanda-tanda balik itu ditandai dengan adanya mimpi basah. Sedangkan bagi perempuan, tanda-tanda usia balik itu ditandai dengan adanya menstruasi atau haid. Jika tanda-tanda usia balik sudah muncul pada diri seseorang, maka seseorang itu dikatakan sebagai mukallaf. Mukallaf artinya orang dewasa yang wajib menjalankan hukum agama. Lalu, apa yang dimaksud kewajiban setelah usia balik? Nah, perlu kamu ketahui bahwa kewajiban setelah usia balik yaitu tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh seseorang yang mulai dianggap sebagai orang dewasa, baik dalam pandangan agama, moral, maupun sosial. Kemudian, apa saja sih kewajiban usia balik itu? Berikut 3 contoh diantaranya. Yang pertama, yaitu sholat fardu. Sholat fardu adalah sholat wajib yang harus dilaksanakan oleh setiap umat Islam. Yang kedua ialah menutup aurat. Perlu diketahui bahwa aurat ialah bagian tubuh manusia yang harus ditutupi menurut ketentuan syariat. Aurat bagi laki-laki yaitu antara pusar dan lutut. Sedangkan aurat bagi perempuan yaitu seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Selain daripada itu, contoh selanjutnya kewajiban usia balik itu ialah menuntut ilmu. Ilmu adalah suatu hal yang sangat penting bagi seluruh umat Islam. Menuntut ilmu ini hukumnya wajib, mulai dari sejak lahir hingga sampai kita meninggal dunia. Udah tahu tadi apa itu kewajiban setelah usia balik? Udah tahu apa aja? Yang pertama apa? Yang pertama apa tadi? Kedua? Menutup aurat yang dari tayangan video ya kan? Yang ketiga? Ya, selanjutnya perhatikan lagi. Selain daripada itu, aturan kewajiban setelah balik ada 3 aspek. Aspek yang pertama yaitu akidah. Contohnya, meyakini adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aspek yang kedua yaitu ibadah. Contohnya, sholat 5 waktu. Dan aspek yang ketiga ialah akhlak. Contohnya, berbakti kepada kedua orang tua. Dari tayangan video yang sudah Ibu tampilkan tadi, maka dapat diketahui bahwasannya orang yang sudah balik itu berarti dia sudah harus melakukan kewajiban agama seperti sholat, kemudian apalagi menutup aurat, kemudian apalagi menuntut ilmu. Nah, yang akidah tadi contohnya apa? Aspek akidah meyakini adanya selain daripada itu meyakini adanya hari akhir, meyakini adanya malaikat, ya kan? Kemudian yang kedua aspek apa? Ibadah. Apa itu contohnya? Kemudian apa lagi? Puasa. Ya bagus. Aspek yang ketiga apa tadi? Contohnya apa? Sopan. Hormat kepada guru, ya kan? Nah, perhatikan ke depan seluruhnya. Ibu punya tongkat, namanya adalah taksi. Ini taksi. Apa itu taksi? Tongkat, aspek, aturan, kewajiban syariat Islam. Disingkat menjadi taksi. Apa nak? Taksi. Tongkat, aspek, aturan, kewajiban
kewajiban syariat Islam yang harus dijalankan oleh seseorang yang telah mencapai usia balik. Aspek ibadah dan ada aspek akhlak, dan ini penumpangnya, tongkatnya, ya kan? Apa, ada gambar apa di sini? Gambar apa? Kuburan. Kuburan. Ada gambar apa ini? Hormat kepada orang tua. Ada gambar apa nih? Sholat. Jadi tugas kamu nanti yang ibu tunjuk, kamu mengambil satu tongkat, kemudian kamu masukkan ke dalam sini. Dia termasuk aspek apa? Kalau dia sholat termasuk aspek apa? Nanti kamu masukkan masing-masing. Ya, yang ibu tunjuk maju ke depan. Silakan dulu yang maju ke depan. Al. Ya. Ibu yang aspek apa dia? Dipegang ambil coba. Aspek apa? Akhlak. Benar? Benar. Iya, tepuk tangan untuk Al. Iya, silakan dulu Al. Yang kedua, silakan maju ke depan Dimas. Iya, silakan kamu yang aspek apa itu? Ibadah. Apa tadi contohnya? Sholat. Yang benar yang dibuat Dimas. Iya, tepuk tangan untuk Dimas. Iya, selanjutnya yang ketiga ada Khadijah. Gambar apa itu? Gambar. Berarti meyakini adanya Kiamat. meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala. meyakini adanya Allah, bahwa Allah itu adalah Tuhan yang bisa mematikan, ya kan? Kamu akan ibu bagi menjadi 3 kelompok. Ada kelompok visual, ada kelompok auditori, dan ada kelompok kinestetik. Ibu tanya dulu, siapa di sini yang suka menggambar? Angkat tangan. Ya, turun tangan ya. Siapa di sini yang suka mendengarkan lagu? Iya, turun tangan ya. Siapa di sini yang suka aktivitas, bergerak-gerak, lari-lari? Siapa di sini? Iya, bagus. Nah, jadi nanti masing-masing duduk di kelompoknya ya. Duduk di kelompoknya. Yang suka tadi menggambar duduk pada kelompok visual. Kemudian yang tadi suka mendengarkan lagu duduk di kelompok auditori, dan yang suka gerak-gerak, suka beraktivitas duduk di kelompok kinestetik. Dah, ayo sekarang silakan. Dah, silakan duduk di tempat duduk di tempat yang sudah disediakan di masing-masing kelompoknya. Ayo silakan. Nanti kelompok visual akan mengerjakan tugas yang ibu berikan. Begitu pula dengan kelompok auditori, begitu pula dengan kelompok kinestetik. Nah, untuk kelompok visual, kamu perhatikan gambar di depan, ya kan? Ada gambar. Nanti gambar yang di depan itu kamu tulis ke dalam 3 aspek, seperti yang sudah kita contohkan tadi, ya kan? Aspek ibadah, aspek akhlak, dan juga aspek akidah. Kemudian untuk kelompok auditori nanti akan ibu putarkan lagu. Kamu dengarkan dulu lagu ini yang ibu putar, kemudian nanti kamu amati apa isi dari lagu tersebut. Sudah beliau dan sudah mahir bisa membedakan yang benar. Perhatikan, ini lagunya. Mendirikan sholat wajib pula untuk mengetahui batas aurat sebagai lelaki, jahit besarnya hingga ke lututnya. Batas aurat khusus bagi muslimah, seluruh tubuhnya tertutup semua kecuali wajah dan tangannya. Untuk kelompok kinestetik ya, ada kewajiban setelah usia balik. Nah, contoh-contohnya, ya kan?
Ya. Sekarang itu akan membagikan LKPD kepada masing-masing kelompok. Nanti kamu akan tahu tugasnya. Ya, ini bisa kelompok visual, bisa kelompok auditori, bisa kelompok kinestetik, bisa. Iya, kerjakan masing-masing. Ini nanti kamu ini. Ayo perhatikan semua ke depan. Udah selesai semua kelompoknya? Kelompok visual sudah selesai? Kelompok auditori sudah selesai? Kelompok kinestetik sudah selesai belum? Sudah, Bu. Iya, kalau sudah selesai kita presentasi ke depan. Mulai dari kelompok visual, silakan perwakilan orang di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok visual akan membacakan hasil diskusi kami. Aturan kewajiban setelah usia balik. Abjek akidah, percaya pada malaikat, percaya kepada hari akhir. Yang kedua, abjek ibadah, sholat dan puasa. Yang ketiga, aspek akhlak, hormat kepada kedua orang tua. Iya, bagus. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok visual. Dari kelompok auditori akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pengertian kewajiban setelah usia balik adalah tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh orang yang sudah balik, yaitu sudah bisa membedakan yang benar dan salah. Contoh kewajiban setelah usia balik: 1. Puasa. 2. Sholat 5 waktu. 3. Menutup aurat. Iya, itu tadi kamu dapat dari mendengarkan lagu. Iya, bagus. Untuk kelompok auditori silakan beri tepuk tangan. Anak-anak semuanya, ini kelompok kinestetik akan memainkan peran mereka. Perhatikan, mari sama-sama kita saksikan. Alvin, sholat yuk. Ngapain males? Kita kan udah usia balik, kita harus sholat. Kewajiban orang Islam kan harus sholat. Oh, gitu ya. Kalau udah balik harus sholat. Yuk kita sholat. Yuk. Baiklah anak-anak ibu semuanya, kita sudah sama-sama menyaksikan bagaimana peran kawan kamu di depan dalam mempraktikkan contoh kewajiban setelah usia balik. Kamu juga sudah mengetahui dari video, dari gambar tentang pengertian kewajiban setelah usia balik, tentang contoh-contohnya, serta aturan kewajibannya, ya kan? Maka dari itu kita dapat menyimpulkan bahwa kewajiban setelah usia balik itu adalah tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh seseorang yang telah mencapai kedewasaan dan dikenakan hukum agama. Aturan kewajiban setelah usia balik ada 3 aspek. Yang pertama adalah aspek akidah, yang kedua aspek ibadah, yang ketiga aspek akhlak. Kemudian contoh dari kewajiban setelah usia balik itu ada puasa, ada sholat, menutup aurat, kemudian apa? Menuntut ilmu, hormat kepada orang tua, dan lain sebagainya. Maka dari itu, ketika kamu nanti sudah balik, hendaknya apa yang menjadi kewajiban kamu
Apa yang menjadi tugas kamu dalam syariat Islam harus kamu jalankan. Bisa dipahami? Sudah paham sampai di sini? Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak mau, silahkan dulu kamu tulis tugas untuk kamu kerjakan. Dan sebelum kita tutup, mari sama-sama kamu refleksikan dulu apa yang sudah kita pelajari hari ini. Apa yang kamu rasakan, kemudian kesulitan apa yang kamu hadapi saat kamu memahami materi kewajiban setelah usia balik. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, ada satu pesan ibu untuk kalian semua. Tetap semangat belajar, jangan mudah putus asa, karena belajar adalah kewajiban bagi kita setiap umat Islam. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan sama-sama mengucap